tapi masih seputar Rasman versus Hotman ya kan. Sudah 2 kali nih sidang ditunda ya kan. Seperti apa sih melihatnya, dan mungkin untuk sidang berikutnya kan katanya Hotman mau hadir nih, masih dengan kesaksian Hotman. Kalau sekali lagi tidak ada, seperti apa nih mungkin sebagai praktisi hukum melihatnya? Iya. Jadi sidang sih bisa aja ya, namanya ditunda karena alasan atau berhalangan pekerjaan kemudian sakit. Nah, alasan sakit ini adalah alasan yang paling krusial, artinya baik itu dalam proses kepolisian maupun dalam proses peradilan. Kalau dia memang sakit, memang sulit, dan memang faktanya memang Hotman Paris ini memang sakit ya. Sampai saya dengar dibawa ke Singapura dan diopname di sana ya. Tetapi yang saya tahu juga, yang saya dengar juga bahwa dia sudah berubah jalan kan, dalam rangka pemulihan tentunya. Tiap hari mesti harus kontrol ke rumah sakit. Nah, pertanyaan sekarang sampai berapa lama peradilan atau pengadilan menunggu ini kan gitu kan? Karena dia bukan saksi di luar, artinya saksi katakanlah yang memberatkan dalam pengertian dia saksi yang ditarik ke dalam satu perkara ya kan, untuk menguatkan dia sebagai pelapor, tetapi dia adalah pelapor sendiri ya kan? Dia sebagai saksi, dia sebagai pelapor. Jadi kesaksiannya itu sangat penting ya. Kalau kita lihat dulu ada contoh dulu waktu si MM dulu dilaporkan sama Dito Mahendra. Kemudian kata Dito Mahendra yang nggak pernah muncul peradilan. Kemudian hakim memutuskan bebas karena sebagai seorang pelapor dia harus aktif, ya kan? Kalau dipanggil peradilan. Nah, ini demikian juga terhadap kejadian Hotman Paris ini. Dia nggak hadir di pengadilan oleh 2 kali, tapi memang dia punya alasan. Jadi dia punya alasan. Untuk itu tentunya sebaiknya segera dia hadir di persidangan selanjutnya. Kalau nggak salah tinggal beberapa hari lagi ya. Sehingga memang laporan dia itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia langsung memberikan keterangan. Karena kalau tidak, bisa aja kejadian nanti seperti itu ya, seperti kejadian dulu kasusnya Dito Mahendra dengan Militan Musdani. Nah tentunya kan itu nggak baik juga, ya kan. Cuman yang kita sayangkan adalah bahwa dengan alasan sakitnya Hotman Paris, kita semua melihat gitu, menyaksikan bahwa di Instagramnya dia terus posting makan sana, makan sini, jalan pagi di Orchard Road dan segala macam. Terus masih bicara hal-hal, bahkan membuat persoalan baru. Ya kan, saya dengar kemarin dia tanggapi Ahok lah, dibilang, lu siapa lu Ahok, Bagana Bugono, ngomong aja sebagai komisaris, tapi di luar komisaris nggak melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah ini kan nggak etis. Orang sakit, walaupun memang dikatakan sudah berubah jalan, tapi tentunya kan masih konsultasi rutin. Kalau orang sakit yang boleh istirahat, jaga diri dulu, ya kan? Karena nanti jangan-jangan jadi tidak direspon masyarakat, ya kan? Terhadap penyakitnya. Kalau memang lu sembuh atau memang masih bisa ngoceh-ngoceh segala macam, ya pulang aja segera, gitu ya kan? Jangan seolah-olah mempermainkan peradilan, ya, di mana peradilan menunggu semua masalah memandang karena kasus ini, tetapi kasus ini jadi terhenti untuk 2 minggu. Jadi kita harapkan ya, datanglah, pertanggungjawabkanlah. Toh Rasman, ya kemarin juga saya undang untuk bicara ke tempat saya, dia sangat-sangat siap kok. Rasman sama si Firdaus Wibowo itu sangat siap, ya kan, untuk memberikan penjelasan lebih jauh, artinya berargumentasi semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa memang laporan atau tuduhan yang dilakukan oleh jaksa sekarang melalui laporan Hotman Paris, Rasman mengatakan bahwa dia tidak melakukan itu. Bahkan Hotman Paris lah sebenarnya yang memutarbalikkan cerita. Jadi artinya harusnya terdakwanya ini menurut Rasman. Tapi kan artinya mesti diuji di pengadilan. Untuk itu ya kita tunggu ya tanggal mainnya. Oke, Bang. Tapi kan dengan kemarin melihat Abang Hotman sakit itu salah satu bentuk stres juga nggak sih dia dengan, maksudnya kan lagi bergulir di persidangan, lagi ditanya oleh pihak Rasman gitu tentang bukti-bukti dan kebenarannya, tapi dia jatuh sakit atau emang sudah ada tekanan atau seperti apa nih Bang melihatnya? Saya rasa pasti, karena gini, kalau orang hanya kelelahan fisik, ya kan, itu orang tinggal katakanlah istirahat atau makan vitamin katakanlah ya, walaupun tidak membantu ya 100%. Tetapi artinya kelemahan fisik itu kalau cuma untuk duduk 2-3 jam di bangku persidangan ya nggak ada masalah. Kalau dia bukan terdakwa, dianya sebagai
pelapor kok gitu kan. Tetapi paginya datang dalam keadaan sehat, kemudian dalam tempo sejam 2 jam, kemudian kondisinya memang langsung drop kan gitu kan. Kalau saya juga sepakat ya bahwa ini adalah suatu kondisi di mana memang tubuhnya memang lelah, tapi yang paling krusial adalah kemampuannya dia gitu ya. Artinya memang fisiknya lemah, terus otaknya juga lemot, ya kan? Sehingga nggak siap menghadapi tekanan-tekanan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga akhirnya hatinya galau, pikirannya tercerai-berai, sehingga akhirnya mengganggu kesehatan. Makanya saya bilang, Hotman, kamu berobat aja yang baik, ya kan? Itu penyakitmu itu nggak penyakit yang main-main. Sampai katanya ada apa sih nanak segala macam ya di bagian mananya. Itu kan udah serem itu, ya kan? Itu bisa infeksi, bisa segala macam. Utamakan kesehatan daripada cuman menjatuhkan seseorang, kemudian mengolok-olok seseorang dengan tanpa tanggung jawab. Ya, Anda sudah cukup dewasa, udah tua. Walaupun masih tua saya ya, ada 70 nih. Ya, Anda masih 66. Dengerin ini nasihatnya Partai si Hombing. Hotman jadi orang lebih baik, lebih wise. Jangan nyimpan dendam, gak ada gunanya. Saya ketemu Rasman tadi malam juga saya katakan, Rasman jangan simpan dendam. Jalankan perkara ini, hadapi posisi kamu sebagai terdakwa dengan tanpa menendam. Buktikan bahwa kamu tidak bersalah melalui argumentasi dan melalui alat-alat bukti atau bukti yang ada. Ya, begitu juga kepada Hotman Paris. Atasi dirimu, jangan sombong, ya kan? Kemudian hadapi persidangan ini dengan legowo supaya semua bisa berjalan. Nanti kita lihat hasilnya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hormati proses perjalanan. Oke, Bang, tapi di tengah mungkin kemarin Hotman juga ke Singapura untuk berobat. Banyak yang bilang, Rasman juga mengatakan kalau itu penyakitnya cukup serius sampai dibawa ke Singapura. Oh ya udah pasti lah, kalau nggak serius nggak mungkin. Jadi gini kan, sakit dibawa ke rumah sakit di lokal di kita di Indonesia, di Jakarta. Ini Jakarta loh, ibu kota ya. Artinya rumah sakit yang ada di Jakarta itu rumah sakit itu pasti rumah sakit yang terbaik yang ada di negara kita. Nah, kalau rumah sakit yang terbaik di negara kita, dia kan bukan dibawa ke puskesmas atau ke klinik, dibawa ke rumah sakit besar, kemudian dievaluasi oleh dokter ahli di sini, kemudian direkomendasikan katanya ke 5 profesor siapa. Bayangin aja, direkomendasikan 5 ke 6 profesor. Berarti ini kan sangat-sangat serius, bukan penyakit yang main-main. Ya untuk itu maka saya bilang karena penyakitnya serius, hadapilah semuanya juga dengan serius, gitu kan. Kalau waktunya istirahat, ya kan. Kalau ada waktunya Tuhan bilang, yuk istirahat dulu, opname, diam dulu, tenang dulu, segarkan, ya. Jangan melawan sama kodrat yang ada. Ingat, umur nggak bisa mundur, ya. Umur kita udah stay di sini bahkan akan maju terus ke depan, nggak bisa dilawan. Fisik makin menurun. Ya untuk itu jaga kesehatan, berserah diri, terutama minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi segala macam persoalan. Oke.